Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast horor gelap gulita. Malam ini kita akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Demit Bocah Pembawa Wabah, karya Mas Dio Seta. Ini merupakan selingan sebelum kita lanjutkan ngunduh jiwo. Bagi yang ingin baca langsung ceritanya, saya lampirkan linknya di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja. Tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, tutup pintu, mematikan lampu, dan mari kita mulai. Purworejo tahun 80-an. Hei, tunggu. Aku berlari mengejar layanganku yang terputus karena kecerobohanku. Sepertinya layanganku terbang ke hutan jati. Aku berusaha mengejar dan mencarinya. Cukup lama sampai akhirnya layanganku terlihat tersangkut cukup tinggi di pohon jati. Perlahan aku memanjat untuk meraihnya. Terlihat pemandangan seluruh desa dari atas sini. Tidak lama langit terlihat sudah mulai gelap. Aku segera mengambil layanganku dan turun dari pohon. Namun sesuatu menarik perhatianku. Sebuah rumah yang terlihat terpisah dari desa di antara pohon-pohon jati dan hutan bambu. Langit mulai gelap. Aku sedikit merasa kesulitan untuk menemukan arah kembali ke desa. Sepanjang aku berjalan, yang kulihat hanya pohon jati saja. Awalnya aku merasa biasa saja, sampai sayup-sayup aku mendengar suara dari dalam hutan. Aku menghampirinya, berharap itu adalah warga desa yang kukenal. Tidak cukup jelas. Yang kulihat hanyalah bayangan beberapa orang berukuran pendek yang mengelilingi beberapa jembangan atau kendi tanah liat berukuran besar. Aku mencoba mendekati, namun sebelum sempat ke sana seseorang menarik tubuhku. "Shh, diam, jangan ke sana," ucap seseorang yang menarikku tadi. Seorang kakek berambut putih dengan janggut panjang menahanku untuk mendekat. Aku menurutinya dan mulai menjauhi tempat itu. "Lah, kenapa, Mbah? Mereka siapa?" tanyaku. Kakek itu tidak menjawab. Ia terus memperhatikan makhluk itu yang perlahan pergi meninggalkan kendi-kendinya. Wis aman." Kakek itu meninggalkanku dan pergi memeriksa kendi yang ditinggalkan orang-orang tadi. Aku menyusulnya, bermaksud menanyakan arah keluar dari hutan jati ini. Namun saat mendekatinya, tanpa sengaja aku melihat isi dari kendi itu, dan spontan aku menutup mulutku. Bau amis tercium dengan sangat pekat dari benda yang berbentuk seperti organ tubuh, berlumuran darah di kendi itu. Aku segera mundur dan menahan rasa mualku. "Lah, ngopo kowe sini kene? Ndang mulih pulang. Itu pergi ke arah barat. Pokoknya pergi berlawanan sama arah hutan bambu. Nanti pasti ketemu desa," perintah kakek itu. Aku menuruti perintahnya dan segera berlari meninggalkan hutan jati di tengah gelapnya malam. Benar apa kata kakek itu.
Akhirnya aku melihat perbatasan desa. Suasana desa terlihat lebih sepi dari biasanya. Aku memperlambat jalanku untuk mengatur nafas, sekaligus memikirkan alasan saat ditanya oleh ibu nanti. Sebelum sampai ke rumah, sesuatu yang aneh menyita perhatianku. Terdengar dari salah satu rumah tetanggaku suara anak-anak yang tertawa cekikikan. Padahal lampu di rumah itu terlihat gelap. Seharusnya mereka sudah tidur. Aku mengintip dari jauh. Terlihat beberapa anak kecil berkulit pucat dengan telanjang bulat keluar dari rumahnya. Mereka membawa kendi besar dengan gayung di tangannya. Rasa takut mulai menyelimuti tubuhku dan memaksa tubuhku untuk berlari ke rumah. Samar-samar aku menoleh, namun bocah-bocah itu sudah tidak ada. Ya ampun Gilang, dari mana saja kamu? Tanya ibu yang bersiap untuk memerahiku. Gilang nyari layangan di hutan, Bu. Terus gak bisa pulang, jawabku sambil terengah-engah. Makanya kalau main jangan jauh-jauh. Sana mandi, terus makan, perintah ibu dengan wajahnya yang cemas. Aku segera menuruti perintah ibu untuk mandi dan menghampiri masakan yang sudah disiapkan oleh ibu. Bu, di hutan jati itu ada rumahnya siapa sih? Tanyaku penasaran. Oh, itu rumah Mbah Karto. Kenapa emangnya? Jawab ibu sambil mengambilkan nasi untukku. Kok dia tinggal menyendiri di sana, Bu? Berarti orangnya aneh ya? Tanyaku lagi dengan polosnya. Hush, gak sopan. Rumah Mbah Karto itu udah lebih dulu ada dari desa kita. Ya namanya juga orang tua, pasti gak mau pergi dari tempat yang dia tinggali dari kecil, jelas ibu. Aku menghabiskan makananku dan segera beristirahat. Pulang sekolah seperti biasa, aku melempar tasku ke rumah dan pamit pada ibu untuk pergi bermain dengan anak-anak seumuranku. Layaknya permainan anak kecil, kalau bukan bermain layangan, ya bermain kelereng. Namun, entah mengapa, hari terasa begitu cepat. Tiba-tiba, langit sudah memerah lagi, dan teman-teman pamit pulang satu persatu. Aku segera menyusul untuk pulang ke rumah. Tapi tak seperti biasa. Ibu sudah menungguku di depan jalan untuk menjemputku. Gilang, ayo pulang. Jangan main sampai malam lagi ya, perintah ibu. Lah kenapa tuh Bu? Tumben? Tanyaku yang heran melihat perilaku ibu. Itu barusan ibu dapat berita Mbah Sugi sama Mas Adi meninggal. Katanya meninggalnya gak wajar, cerita ibu sambil menarikku masuk ke rumah. Tunggu, rumah Mbah Sugi adalah rumah di mana aku melihat anak-anak kecil telanjang keluar dari sana. Di rumah, ibu menceritakan semuanya. Katanya Mbah Sugi dan Mas Adi hari sebelumnya sehat-sehat saja. Semalam tiba-tiba sakit panas dan siangnya meninggal. Karena kejadiannya berbarengan, warga merasa ada yang aneh. Layaknya seorang anak kecil, aku tidak terlalu peduli. Namun ibu dan bapak terlihat was-was. Saat aku tidur, mereka tetap terjaga hingga lewat tengah malam. Dan benar saja, besoknya kami mendengar kabar mengenai kematian salah seorang warga dengan cara yang sama. Hal ini terjadi terus-menerus. Keadaan desa semakin mencekam. Saat hari semakin malam,
warga tidak ada sama sekali yang keluar rumah. Namun, warga tetap bergiliran mengadakan ronda. Beberapa rumor tersebar dari desa lain bahwa ini adalah perbuatan makhluk halus, sehingga warga berjaga-jaga hingga lewat tengah malam di rumah masing-masing agar makhluk itu tidak memasuki rumah. Hal ini berlanjut hingga beberapa minggu, dan benar, keadaan kembali menjadi aman dan tidak ada korban lagi. Hari ini bapak terlihat lelah. Seharian ini ia bekerja di kebun salah seorang juragan yang sedang panen. Biasanya bapaklah yang tidak pernah absen untuk begadang. Namun karena merasa keadaan sudah aman, hari ini tidak ada yang begadang untuk menjaga rumah. Malam ini, aku bermimpi sedikit aneh. Aku seperti mendengar suara benda yang dipukul-pukul dan diiringi dengan suara seperti wewo, wewo. Aneh, sungguh aneh. Walau begitu, aku masih terlelap di dalam tidurku hingga muncul wajah seseorang yang terlihat marah. Aku ingat, itu adalah wajah Mbah Karto. Ia terlihat marah dan berteriak, "Tangi!" Sontak aku kaget dan membuka mata. Hampir tak bisa kupercaya. Tepat di hadapan wajahku, wajah anak kecil pucat terlihat menyeringai memandangku. Yang baru kusadari, matanya terlihat hitam, seolah tidak ada bola mata di sana. Aku panik dan berteriak, "Bapak, Ibu, tolong Gilang!" Keringat dingin mengucur di leherku. Terlihat sebuah kendi tanah liat besar, seperti yang kulihat di hutan, berada di genggaman makhluk itu. Mendengar teriakanku, makhluk itu malah tertawa sambil melompat-lompat meninggalkanku. Aku terus berteriak, namun bapak dan ibu tidak menjawab panggilanku. Akhirnya aku memutuskan berlari ke depan, menghampiri mereka agar aku tidak sendirian. Tapi rupanya ini belum selesai. Di ruang depan, tempat bapak biasa tidur, terlihat makhluk-makhluk berwujud anak kecil itu sedang melakukan sesuatu pada bapak dan ibu yang sedang tidur. "Bapak, Ibu, bangun!" Aku mencoba membangunkan mereka. Makhluk itu menyadari kehadiranku. Mereka hanya tertawa dan meninggalkan bapak dan ibu dengan tawa yang mengerikan. Yang berbeda kali ini, kendi yang mereka bawa seperti terisi sesuatu. Aku segera menghampiri bapak dan ibu. Mereka masih tidak sadar. Aku mencoba menyentuh tubuhnya dan terasa panas dari badan mereka. Berkali-kali aku mencoba membangunkan, namun tidak berhasil. Di tengah rasa khawatirku, aku memberanikan diri untuk berlari keluar untuk menemui Pak Kepala Dusun yang tak jauh dari rumahku. "Pak, tolong Pak!" Aku mengetuk rumah Pak Kadus dengan keras beberapa kali. Terlihat lampu di rumah itu masih menyala, dan aku tak menunggu lama hingga pintu rumah itu dibuka. "Nak Gilang, kamu kenapa? Ada apa malam-malam begini?" Pak Kadus sendiri yang membukakan pintu menyambutku. Bapak sama ibu, Pak. Badannya panas. Gilang udah coba bangunin, tapi gak bisa-bisa." Aku menjelaskan kondisi bapak dan ibu sambil menahan tangis. Tanpa banyak bertanya, Pak Kadus segera mengambil beberapa perlengkapan dan menemaniku ke rumah. Bapak dan ibu masih belum sadar. Pak Kadus mengambil kompres dan mencoba menurunkan demam mereka.
terlihat beberapa warga juga mulai datang membantu. Aku hanya menangis memandangi mereka. Nak Gilang, sebenarnya apa yang sudah terjadi? Kenapa bapak dan ibu bisa begini? Tanya Pak Kadus. Cerita mengenai makhluk berwujud anak kecil telanjang dengan kendi atau jembangan tanah liat itu aku ceritakan seluruhnya ke Pak Kadus dan warga. Ternyata memang sudah ada warga yang samar-samar melihat makhluk itu. Hanya saja setiap ada yang memperhatikan makhluk itu menghilang. Tapi baru kali ini mereka mendengar cerita tentang wujud makhluk itu seutuhnya. Nah Gilang, tadi bisa kebangun gimana ceritanya? Tanya salah seorang warga kepadaku. Tadi Gilang mimpi pak, kayak dengar suara kendi dipukul pakai gayung dan ada suara berisik. Tiba-tiba muncul wajah Mbak Karto yang nyuruh Gilang bangun, jelasku pada mereka. Mereka terlihat saling memandang. Nak Gilang kok bisa tahu kalau itu Mbak Karto? Tanya salah seorang bertanya lagi. Gilang pernah ketemu di hutan jati pas nyari layangan. Terlihat warga cukup paham dengan ceritaku. Mungkin Mbah Karto bisa nolong bapak dan ibu Gilang. Kalau nggak salah, Mbah kan juga punya ilmu. Cerita salah seorang warga. Terlihat Pak Kadus dan warga setuju. Namun mereka memutuskan untuk merawat bapak dan ibu terlebih dahulu, dan besok pagi meminta pertolongan Mbah Karto. Pak, Mas Adi dulu juga begini kan? Besoknya udah gak ada kan? Kita gak bisa minta tolong Mbah Karto sekarang aja? Tanyaku yang masih khawatir. Gak bisa Gilang, ini sudah larut malam. Di hutan gak ada penerangan. Pak Kadus mencoba melarang karena khawatir dengan warga apabila ke sana. Apalagi makhluk itu masih berkeliaran. Mendengar jawaban itu, aku merasa sedih. Aku tak bisa menerima kenyataan bila besok bapak dan ibu sudah tidak ada. Tanpa sepatah kata pun, aku berlari meninggalkan rumah dan menuju hutan jati di mana rumah Mbah Karto berada. Aku yakin, aku ingat letak rumah yang kulihat dari atas pohon saat itu. Lari dan terus berlari, tak peduli dengan rasa lelahku. Gelapnya malam sudah tak mampu lagi mengalahkan rasa cemasku akan bapak dan ibu. Namun, samar-samar di sepanjang jalan, aku mendengar suara seperti mimpiku tadi. Well, wah. Aku tak peduli dan terus menerobos hutan jati. Hingga akhirnya aku menemukan rumah Mbah Karto. Mbah. Aku berteriak sekeras mungkin dan mengetuk rumah yang di sekitarnya tertanam pohon bambu. Cukup lama aku mengulang hingga akhirnya Mbah Karto keluar dari rumahnya. Ngapain kamu malam-malam kesini? Mbah Karto keluar dan meminta penjelasanku. Mbah, tolong bapak sama ibu. Aku memaksakan diriku untuk bercerita pada Mbah Karto. Namun ia malah meninggalkanku ke dapur dan mengambil minum untukku. Aneh, sepertinya semua rasa lelahku hilang setelah meneguk air minum pemberian Mbah Karto yang dituangkan pada sebuah gelas yang terbuat dari bambu. Setelah itu, aku menceritakan semua yang terjadi pada Mbah Karto. Susah nak Gilang, kalau yang kamu ceritakan benar, berarti
Sukma bapak sama ibumu sudah diambil, jelas Mbah Karto. Terus gimana Mbah? Gilang gak mau bapak sama ibu meninggal. Aku memohon pada Mbah Karto dengan penuh harap. Kita harus mencari makhluk itu, tapi pasti sulit kecuali ada petunjuk. Mbah Karto terlihat cukup cemas. Tadi saya masih mendengar suara mereka saat berlari ke sini, Mbah. Mungkin belum jauh. Aku mencoba meyakinkan Mbah Karto. Ia berpikir sejenak dan mulai meninggalkan kursinya. Ya sudah, kita mulai dari sana. Kamu jangan jauh-jauh dari saya, perintah Mbah Karto. Kami keluar dan berlari ke arah tempatku mendengar suara-suara makhluk itu. Namun, suara itu tidak terdengar lagi. Tadi, kamu dengar suaranya ke arah mana? Tanya Mbah Karto kepadaku. Ke sana, Mbah. Aku menunjuk ke arah hutan jati yang menjadi perbatasan ke desa lain. Kami berlari menuju ke sana. Semakin mendekat ke sana, sayup-sayup terdengar suara seperti yang kudengar sebelumnya. Tapi kali ini lebih lambat. Weh, wo, weh, wo. Sepertinya Mbah Karto juga sadar dengan suara itu. Ia mempercepat langkahnya, dan aku sebisa mungkin mengikutinya sampai ke perbatasan desa sebelah. Dan benar suara itu berasal dari makhluk berwujud anak kecil dengan kulit pucat telanjang, dengan membawa kendi besar dan gayung di tangannya. Ia menuju ke desa sebelah, seolah sudah mengincarnya. Aku terdiam, tak mampu lebih mendekat. 4 makhluk seperti itu terlihat menatap kami, dan salah satu yang kulihat di kamar memandangku dengan wajah mengerikan. Namun, lain dengan Mbah Karto. Ia sama sekali tidak gentar dan mendekati makhluk itu. Namun, bocah-bocah itu hanya melompat-lompat dan tertawa seperti meledek. Tawanya terdengar mengerikan dan sangat membekas di telingaku. Tapi sepertinya rasa khawatirku percuma. Awalnya Mbah Karto seperti sedang membacakan sebuah doa. Setelahnya, layaknya orang yang sedang kesal, Mbah Karto menerjang setan itu dan menjambak rambutnya. Wajah setan yang tertawa itu berubah menjadi kesal, namun tanpa bisa memberikan perlawanan sama sekali. Mbah Karto menjambak, menyeret, dan membanting makhluk itu seperti sebuah mainan. Tak ada satupun makhluk yang selamat. Padahal sebelumnya setan itu bisa menghilang dari pandangan manusia biasa. Kendi dan benda-benda yang dibawa oleh makhluk itu dihancurkan oleh Mbah Karto. Ia seolah mengambil sesuatu dari sana. Sudah, sekarang kita ke rumahmu, perintah Mbah Karto. Tapi setan itu, tanyaku yang masih tidak percaya dengan yang kulihat. Mereka gak akan lagi berani mengganggu. Sebenarnya mereka juga takut sama manusia. Makanya mereka menyerang saat warga tidur, jelas Mbah Karto. Kami segera bergegas ke arah rumahku. Kali ini hanya terlihat Pak Kadus dan istrinya yang sedang menjaga bapak dan ibu. Mbah Karto, Pak Kadus memberi salam dengan rasa hormat. Tolong ambilkan air. Tanpa basa-basi, Mbah Karto memberi perintah yang segera dimengerti oleh Pak Kadus. Segelas air dibacakan doa dan diminumkan ke bapak dan ibu. Sungguh ajaib, panas dari tubuh bapak dan ibu mereda dengan perlahan. Aku sudah tidak terlalu khawatir lagi. Pak Kepala Dusun, ada kejadian kayak begini, kenapa tidak memberitahu saya?
ucap Mbah Karto dengan sedikit membentak. "Ngapunten Mbah, kami belum berani. Ini penyakit atau makhluk halus belum ada yang bisa memastikan sampai kejadian Nak Gilang tadi," jawab Pak Kepala Dusun. Mbah Karto hanya mengangguk dan memeriksa kondisi bapak dan ibu. "Kalau ada kejadian begini, kasih tahu saya. Walaupun saya jauh, tapi kan kalian semua masih cucu-cucu saya juga." Mbah Karto memberi wejangan pada kami. "Iya Mbah, saya mengerti. Lantas, soal makhluk-makhluk yang diceritain Nak Gilang, bagaimana Mbah?" tanya Pak Kepala Dusun kepada kami. Mbah Karto menceritakan kejadian selama tadi kami menuju ke rumah. Rupanya keberadaan makhluk itu sudah sejak lama diperhatikan oleh Mbah Karto. Hanya saja ia tidak menyangka makhluk itu akan sampai masuk ke desa dan memakan korban. Pak Kepala Dusun pun bercerita, sebenarnya Mbah Karto tinggal di hutan jati itu bukan hanya karena senang tinggal di sana. Ternyata hutan jati itu adalah perbatasan desa yang sering dilalui makhluk-makhluk halus yang mencoba mencelakai desa. Mbah Karto dengan sukarela tinggal di sana untuk menjaga kami dari makhluk-makhluk itu. Besoknya, bapak dan ibu sudah pulih seperti biasa dan tidak ada lagi warga yang meninggal dengan tidak wajar setelah kejadian itu. Bapak dan ibu jadi sering mengajakku mampir ke rumah Mbah Karto hanya untuk sekedar berkunjung atau mengantarkan pemberian seadanya. Sayangnya, Mbah Karto bercerita, makhluk-makhluk berbentuk bocah itu tidak hanya yang kami temui. Masih ada kumpulan dari mereka yang mengincar rumah-rumah yang tidak dijaga setiap malamnya. Tidak ada yang tahu kapan dan di mana mereka akan datang. Hanya rumah yang dijaga dengan doa dan iman dari pemiliknya lah yang akan selamat dari makhluk-makhluk seperti ini. Selesai. Oke, itulah tadi Demit Bocah Pembawa Wabah karya Dioseta. Dan terima kasih sudah menonton cerita horor kali ini. Jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya Anda menjadi yang pertama tahu ketika ada video baru. Jika Anda punya pengalaman horor atau cerita seram lainnya, tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, hati-hati saat gelap tiba. Selamat malam.